Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pembahasan materi pembelajaran bahasa Arab di kelas 12. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, khususnya untuk kelas 12 bahasa dan khususnya untuk seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran materi bahasa Arab ini, dan semoga dari penjelasan nanti bisa begitu mudah dipahami dan bisa menjadikan kita agar mudah dalam membentuk dan memahami kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ini. Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan beberapa jenis af'al atau beberapa jenis kata kerja. Yang pertama ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Di sini hanya sebagian saja yang kita jelaskan, yang sebetulnya nanti dari fi'il ini masih ada fi'il yang lain yang harus kita jelaskan. Tetapi kali ini kita terfokuskan kepada pembelajaran fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar saja. Yang pertama pembahasan kita adalah sebelum memahami tentang fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Di sini ada pengertian dari fi'il itu sendiri. Fi'il atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Nanti ada yang waktunya adalah waktu lampau, ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Jadi hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, namun perbedaannya ada sedikit. Kalau bahasa Indonesia kata kerjanya hanya kata kerja lampau dan kata kerja sekarang, sementara nanti di dalam bahasa Arab itu ada kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan ada kata kerja yang akan datang. Jadi ada beberapa perbedaan. Contoh di sini ada kalimat if'al, bekerjalah. Kemudian ada kalimat juga yaf'alu, sedang atau akan bekerja. Dan yang ketiga ini ada fa'ala, artinya telah bekerja. Nah, dari sini pun kita bisa memahami bahwa bentuk kata kerja ini sudah berbeda-beda bentuknya. Ada yang lampau, ada yang sedang atau akan terjadi, dan bahkan ada kata kerja perintah. Jadi semuanya ada kesamaan baik di dalam bahasa Indonesia maupun dengan bahasa-bahasa yang lain dalam bahasa Arab itu. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan kata kerja atau bentuk fi'il dari fi'il madi. Secara kita sudah mengetahui bahwa arti dari fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah terjadi pada masa lampau. Artinya apapun yang sudah dikerjakan yang sudah lewat masanya itu disebut dengan fi'il madi. Tetapi patokan kita untuk cara membentuk fi'il madi ini di dalam bahasa Arab hanya ada satu patokan, yaitu domir. Yang domir jumlahnya 14 ini, tetapi di sini kita hanya menyimpulkan saja ada domir orang pertama tunggal, orang kedua tunggal. Contoh di sini ada bentuk domir huwa, dia laki-laki. Kemudian yang kedua hiya, dia perempuan. Yang ketiga anta, kamu laki-laki, dan anti, kamu perempuan. Nah, fi'il madi dasarnya adalah kalau sebelum diawali atau diikuti dengan domir-domir, ini contoh ada kata kerja kataba. Nah, kataba ini artinya adalah menulis, tetapi ketika sudah diikuti oleh domir-domir yang sudah ditentukan, maka dari kataba itu kalau ke domir huwa dia laki-laki jadi kataba. Kemudian kalau ke domir hiya atau dia perempuan jadi katabat. Dan kalau kepada domir anta, kamu laki-laki, itu menjadi katabda. Dan kalau untuk
perempuan atau anti dari kataba berubah menjadi katabdi. Kalau secara keseluruhan dari huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, domir yang 14 itu kita bisa merubah dari kata dasar fi'il madi kataba. Contohnya kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabdi, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Kalau kita ikuti beriringan antara domir dengan fi'il madi, contoh tidak ada kalimat huwa kataba. Kalau dengan kalimat kataba saja itu sudah menandakan bahwa domirnya adalah huwa. Sehingga begini, huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Selanjutnya anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antuna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna. Nah, ini perubahan-perubahan dari fi'il madi yang dibarengi atau diikuti oleh domir-domir yang 14. Tetapi di pembahasan kita kali ini hanya huwa, hiya, anta, dan anti saja. Jadi huwa kataba, kataba, kemudian hiya katabat, dia perempuan telah menulis. Cirinya di situ ada huruf ta di akhir dari kata kataba. Anta menjadi katabta, diakhiri oleh huruf ta yang dipatahkan, dan anti menjadi katabti, diakhiri oleh huruf ta yang dikasrohkan. Jadi ini perubahan-perubahan kata dasar dari kata kerja asli menjadi kata kerja fi'il madi atau kata kerja yang menjelaskan suatu pekerjaan yang sudah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu. Atau kita bisa memberikan pemahaman atau pengertian bahwa fi'il mudhari' ini adalah bentuk kata kerja yang menjelaskan pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi dua waktu di dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari' sekaligus digunakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Berbeda dengan bahasa yang lain, contoh di dalam bahasa Inggris, kalau bentuk waktu yang sedang terjadi itu adalah present continuous tense, dan bentuk waktu yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu namanya adalah future tense. Tapi dalam bahasa Arab, dua bentuk waktu yang tidak bersamaan sedang terjadi atau akan terjadi itu dijadikan satu dalam kalimat fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah kita bahas tentang fi'il amar. Pengertian dari fi'il amar itu adalah kata kerja perintah atau kalimat yang berisi suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh orang yang berbicara atau mutakalim sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab atau orang yang lawan bicaranya. Jadi fi'il amar ini adalah kata kerja perintah. Contohnya di situ ada uktub, tulislah, kemudian iftah, bukalah, terus rosil, kirimlah, dan sa'id, bantulah. Berbeda dengan fi'il madi dan fi'il mudhari', cara merubah kalimatnya ini di dalam fi'il amar yang kita gunakan hanyalah domir anta. Jadi hanya satu domir atau satu pelaku yang kita gunakan, baik itu anta
laki-laki ataupun anti perempuan. Contohnya seperti kalau anta uktub. Nah, uktub ini asalnya uktub anta, karena antanya dihilangkan, hanya diucapkan uktub saja. Dan untuk perempuan itu dengan tambah ya, uktubi itu. Bedanya di situ saja. Kalau fi'il amar karena lebih dominan yang digunakan domirnya itu adalah anta dan anti saja. Berbeda dengan fi'il madi dan fi'il mudhore. Perubahan fi'il madi, fi'il mudhore itu dari huwa sampai nahnu. Tetapi kalau fi'il amar yang paling dominan adalah domir anta dan domir anti. Sebetulnya selain domir anta dan domir anti juga bisa. Contoh antum. Nah, itu adalah orang banyak. Uktubu atau dua orang. Antuma. Uktub, uktuba, uktubu. Uktubi antinya uktuba, uktubna. Nah, itu adalah kata perintah yang bisa bisa digunakan hanya domir anta dan domir anti saja. Baik itu domir anta antinya itu adalah orang pertama tunggal atau orang kedua tunggal dan bahkan orang ketiga jamak. Jadi orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, dan orang ketiga jamak dari domir anta dan domir anti. Atau kita lebih jelasnya anta, antuma, antum, anti, antum, antuna. Kalau kita berikan contoh dengan kalimat yang lain, tidak hanya uktub. Contohnya dari kata jalasa fi'il madi, kemudian fi'il mudhari menjadi yajlisu, sehingga ke fi'il amarnya adalah ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, itu perubahan-perubahan sekaligus dari fi'il madi, mudhore, dan fi'il amar. Itulah beberapa pembahasan tentang fi'il pada pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati dan bisa memahaminya dengan mudah dan bisa membuat contoh kalimat-kalimat fi'il madi, mudhore, dan amar dari kata kerja yang lain selain dari yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi masih banyak contoh-contoh yang lain, terutama dalam Al-Quran. Untuk contoh fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar itu sudah tertuang, sehingga nanti kalian disarankan untuk lebih mampu lagi untuk mencari kata-kata yang lain selain yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.